Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun belajar dari rumah atau BDS. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kalian pelajari nanti dapat masuk ke dalam daya ingat kalian sehingga kalian bisa paham dan sampai nanti pada saat menghadapi ujian kalian diingatkan untuk mengerjakannya dengan mudah. Anak-anak, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang unsur intrinsik cerpen, unsur yang ada di dalam cerpen. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur ekstrinsik cerpen, unsur yang berasal dari luar karya sastra. Ini pengertiannya. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur-unsur pembentuk cerita pendek yang berasal dari luar cerpen. Jadi memengaruhi sekali bagaimana cerpen itu nanti dibuat sesuai juga dengan kondisi dari luar cerpen itu. Nah, apa toh yang dari luar cerpen itu unsurnya? Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang. Seperti cerpen yang sudah kalian baca pada minggu lalu, yang berjudul tentang cerpen Adinda. Mengisahkan tentang apa? Mengisahkan tentang bagaimana seorang guru belajar memberikan pembelajaran tentang menulis cerpen. Ini sebenarnya tokoh Ibu Hamidah adalah tokoh Ibu Haryani sendiri. Ya, jelaskan anak-anak dari latar belakang ibu sebagai seorang pendidik membuat karya yang berkaitan dengan pembelajaran juga. Dan ini latar belakang pengarang sangat berpengaruh. Ya. Riwayat hidup penulis. Riwayat hidup penulis. Penulis mempunyai riwayat hidup yang begitu panjang. Karena apa anak-anak? Pengalaman hidup, pengalaman pribadi. Ini adalah sumber ide yang sangat kaya. Tidak akan pernah habis. Kalian akan membuat cerita sepanjang apapun dari pengalaman pribadi kalian. Tak akan pernah habis. Seperti Ibu sudah membuat sebuah novel yang berjudul Mentari Senja di Balik Awan. Ini juga kisah pengalaman hidup, riwayat hidup saya sendiri. Ya. Dan nanti insya Allah akan saya buat juga dengan trilogi. Ya. Ada 3 novel nanti yang tetap berkaitan dengan novel yang pertama ini. Karena apa? Pengalaman pribadi adalah sumber ide yang paling kaya. Tergantung bagaimana kita mengemasnya saja. Kita mengubah dengan bahasa-bahasa yang lebih indah, tokoh-tokoh, meskipun tokoh khayal, boleh juga kita mengambil dari tokoh khayal. Tokoh asli, tetap nama sendiri juga boleh, tidak ada larangan. Ya. Meskipun juga setting-setting tempatnya. Tetapi yang tidak diperbolehkan di sini adalah ada unsur iklannya, itu yang dilarang ya. Jadi kalau misalnya mengambil dari fokus dari kehidupan, baik itu settingnya, nama tokohnya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Malah pembaca yang merasa kenal namanya disebut di situ akan merasa bangga. Saya juga menjadi tokoh di dalam novel ini misalnya. Ya. Jadi pengalaman hidup anak-anak ya, ingat pengalaman pribadi tidak akan pernah selesai menjadi suatu ide dalam menulis cerpen. Nah, kondisi psikologis penulis. Bagaimana penulis pada saat itu? Ketika dia
menuliskan karyanya seperti cerpen Ibu yang berjudul Cintamu Bak Cinta Nabi kepada Aisyah. Itu mengisahkan tentang bagaimana suami meninggalkan istri dalam kondisi sakit sampai istri menangis, ya, kondisinya bagaimana meninggalkannya seperti Nabi pada saat meninggal ada di pangkuan Aisyah. Ini dari ide cerita dari sini. Kondisi psikologisnya bagaimana? Ya, baper anak-anak, terbawa perasaan. Jadi ibu mengetik ini dengan berderayan air mata. Jadi pembaca pun merasakan juga. Komentar dari pembaca-pembaca itu mengatakan bahwa ini mesti bisa membawa perasaan pembaca jadi baper. Ya, karena apa? Karena kondisi psikologis kita itu yang kita tuangkan ke dalam tulisan itu bisa menyentuh kepada penulisnya, sangat berpengaruh. Jadi seorang penulis yang sedang berbahagia, ya, jadi pembaca seakan-akan ikut berada dalam kebahagiaan itu, ya kan? Jadi kondisi psikologis yang sedang berduka, dia juga pembacanya juga akan merasa ikut menangis, ya kan? Atau juga mungkin penulis yang sedang mengalami masa-masa yang lucu, ya. Jadi dia akan mengungkapkan ceritanya tentang hal-hal yang lucu. Jadi pembaca juga akan tertawa. Jadi kondisi psikologis ini benar-benar sangat masuk di dalam karya sastranya, dalam cerpennya, ya. Aliran sastra. Aliran sastranya apa? Menurut pembaca yang sudah membaca karya-karya Ibu Aryani, itu mengatakan bahwa aliran Ibu ini natural. Natural itu apa? Bahkan mengatakan jujur, sangat jujur. Tetapi mengalir, ceritanya mengalir. Jadi seakan-akan pembaca itu ingin mengikuti berikutnya, tidak ingin terputus dalam cerita itu saja, tidak jenuh. Jadi ingin terusnya bagaimana, terusnya bagaimana, terusnya bagaimana. Jadi dibawa di dalam alur, masuk ke dalam alurnya pembacanya. Nah, ada aliran yang natural, ada aliran yang religius, dia sangat orangnya religius. Jadi semua kisah itu membicarakan atau dikaitkan dengan bidang agamanya. Itu ada juga yang seperti itu. Ya. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat. Nah, saya ini juga mulai menulis tentang latar belakang masyarakat di sini. Ya, apa? Misalnya ketika peringatan 17 Agustus, ya. Ada saya ungkapkan di situ bagaimana lomba lompat kata, latar belakang masyarakat. Ini saya ungkap di situ, ya. Karena apa? Karena memang kondisi ini sangat mempengaruhi penulis, ingin menuliskan. Jadi ketika penulis itu melihat suatu permasalahan, melihat suatu kejadian, ingin dituliskan. Inilah latar belakang masyarakat ini masuk ke dalam karyanya. Ideologi suatu negara, misalnya Jepang. Jepang itu anak-anak ya, Jepang itu sangat menghormati, menghargai, mencintai alam. Sampai-sampai Jepang itu ketika musim-musim semi, mereka akan menggunakan pakaian-pakaian yang berbunga-bunga. Ketika musim gugur, baju-bajunya bergambar musim-musim gugur. Ketika bulan purnama, mereka pergi ke kuil, mereka mengambil air di depan kuil, ya. Itu ideologinya apa? Karena pandangannya sangat mencintai alam, bersatunya dengan alam. Itu juga ada di dalam karya-karyanya. Sangat terpengaruh ideologi suatu negaranya. Nanti Arab misalnya, Aljazair misalnya, juga mengisahkan tentang agama Palestina yang sekarang kondisinya masih terhimpit. Itu juga tergambar dalam karya-karya mereka. Lalu Indonesia bagaimana? Indonesia ini ideologinya apa? Toleransi, ya, toleransi beragama karena ada beberapa macam agama di Indonesia ini juga berpengaruh. Ya.
Namun ada juga haluan yang sangat fanatik. Nah, itu juga diungkapkan di situ. Jadi sangat berpengaruh. Kondisi politiknya, kondisi politik yang sedang memanas. Misalnya sekarang karena kondisi pandemi, ada kritikan-kritikan terhadap kebijakan pemerintah, itu juga dituangkan di situ. Korupsi. Nah, Bu Haryani juga pernah membuat pentigraf tentang korupsi. Ada 4 itu tentang korupsi. Ya. Ada 4. Banyak sekali cerpen Ibu Haryani kalau nanti anak-anak ingin membaca, ya, ya nanti saya beri linknya. Ya, silahkan. Ya, kalau ada waktu luang, ya, saya beri link. Silahkan membaca satu persatu. Sekarang ini sudah, insya Allah, tulisan yang ke-173. Setiap hari menulis. Ada puisi, ada pentigraf, ada cerita 3 kalimat atau tatika, ada cerpen. Nah, cerpen-cerpen atau cerita bersambung ini sudah ada yang dibukukan menjadi satu. Nah, ini mau yang kedua. Terus ada lagi kumpulan cerpen ini juga masih naik ke penerbit ini anak-anaknya. Kondisi ekonomi suatu negara ini juga berpengaruh. Kenapa? Ya, ekonomi negara yang sekarang sedang pandemi ini juga membicarakan masalah ekonomi, bagaimana menghadapi kebutuhan yang begitu menghimpit masyarakat bawah. Karena apa? Karena tidak boleh keluar rumah, misalnya keluar rumah dibatasi. Dan sekarang ini banyak orang yang mengatakan pedagang-pedagang itu sepi. Nah, ini juga bisa diangkat di dalam suatu cerpen. Dia juga akan terinspirasi dari kondisi itu. Ya. Kondisi itu juga menginspirasi. Jadi menjadi inspirasi itu menjadikan satu ide tersendiri. Kondisi sosial suatu negara. Kondisi sosial suatu negara juga merupakan faktor yang mempengaruhi karya sastra. Seringkali para pengarang cerpen terinspirasi dari hal-hal yang dilihatnya dalam kehidupan sosial sehari-hari. Misalnya apa? Kondisi dalam suatu masyarakat Jawa Timur, kota sekitar, dengan kondisi pandemi yang masih kadang oranye, kadang merah, kadang oranye, kadang merah. Ini juga akan terangkat dalam karya. Apapun anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita melihat, mencatat, bisa kita masukkan di dalam karya kita. Itu semuanya mempengaruhi anak-anak. Apa yang ada di lingkungan kita itu mempengaruhi karya-karya kita. Ya, bahkan penerbit sekarang ini memberikan tantangan dengan berbagai macam. Ada sesi kita ini juga mengikuti tantangan ini, juga beberapa cerpen yang dibuatnya, ya. Itu juga ada beberapa cerpen yang dibuat sesuai dengan tantangan. Tantangannya apa sekarang? Sekarang membuat cerpen tentang kegagalan. Sekarang membuat cerpen tentang bertemu, ya, pertemuan yang kemudian sepintas selalu, tidak akan berlanjut lagi. Ya. Ada juga. Kemudian ada cerpen tantangan bertemu, kemudian memutuskan untuk menikah. Ada juga tantangan cerpen misteri. Ini juga ibu buat ini ya, anak-anak cerpen misteri juga ada. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh penerbit, temanya. Nah, ini yang menjadi inspirasi penulis. Penulis akan mengamati dunia sekitarnya. Penulis akan mengingat masa lalunya tentang riwayat hidupnya. Ini yang paling mudah. Ya. Sesuai dengan tantangan, kemudian kita mengamati dunia lingkungan sekitar kita. Itu yang menjadi ide penulis kita. Nilai atau norma di masyarakat, normanya apa? Misalnya kita tinggal di lingkungan orang-orang yang agamis, ya. Orang-orang yang agamis, karya-karya kita juga akan berhubungan dengan agama kita. Ya. Kalau kita tinggal di lingkungan yang kumuh, akan kita mengangkat permasalahan lingkungan yang kumuh. Misalnya ada tetangga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, itu juga akan bisa menjadikan ide dalam cerita kita. Ya, nilai agama. Ada cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya Ali Akbar Nafis.
Ini juga mengisahkan tentang bagaimana seseorang yang sangat kekeh dalam agamanya, bahkan sampai dia menelantarkan anak istrinya. Nah, hukumannya apa? Itu ada di dalam cerpen Ali Akbar Nafis ini, robohnya Surokan. Kalau ibu yang ada unsur sedikit nilai agamanya, itu tadi cintamu, Pak, cinta Nabi kepada Aisyah. Ada nilai sosial, ya. Seperti tadi karena permasalahan sosial, tentu nilai yang terkandung ada nilai sosial. Apa nilai sosial? Nilai sosial masyarakat, masyarakat lingkungan, misalnya lingkungan Ibu Riani kemarin membuat cerpen tentang apa? Tentang adanya lomba lompat kata. Nah, itu juga ada nilai sosialnya. Apa? Karena begitu bersatunya masyarakat, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi hadiah itu diberikan dari rakyat. Apa hadiahnya? Angsa, kemudian telur, ya, itu diberikan dari mereka dan diberikan kepada pemenang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai sosialnya. Ada nilai moralnya, nilai hormat, etika, etika yang berlaku di masyarakat itu apa? Misalnya apa? Sangat menghormati kepada orang tua, sangat menghormati kepada sesepuh di lingkungan itu, ya. Harus ada ungkapan-ungkapan etika, ada nilai kesopanannya, ya. Jadi bagaimana tingkah laku seorang anak, ya, berhadapan dengan gurunya misalnya. Itu ada nilai moralnya. Kalau kemarin kalian membaca yang berjudul cerpen Adinda, apa nilai moralnya? Nilai moralnya apa? Seorang anak yang tidak mungkin meninggalkan bapaknya dalam kondisi yang bagaimanapun. Dia tidak mau pindah mengikuti gurunya. Akhirnya guru itu hanya memberikan uang setiap bulan karena sudah dianggap sebagai anak asuhnya. Gitu ya. Itu harapan-harapan itu. Sebenarnya seperti itu. Itu terinspirasi juga dari kondisi siswa-siswi kita MTS. Ya. Ada nilai budaya, tradisinya. Nah, seperti dalam cerpen ibu yang berjudul Makam Keramat, itu ada nilai tradisi. Nilai tradisi yang harus diterapkan. Nah, karena ibu tidak mengindahkan dengan nilai tradisi itu, akhirnya ada sanksinya. Sanksinya apa? Ada gangguan, ada godaan secara misteri. Karena nilai budaya anak-anaknya sudah saya sampaikan apa-apa yang berkaitan dengan unsur ekstrinsik cerpen. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami, ya anak-anak. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.